Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Implementasi Long Short Term Memory or LSTM untuk prediksi harga emas. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ada 5 anggota. Yang pertama ada Berliana Aulia Agustin dengan NIM 163. Kemudian ada saya sendiri dengan NIM 181. Kemudian ada Deki Rifandi dengan NIM 096. Kemudian ada M. Kholis Afandi dengan NIM 166. Kemudian ada Emilia Vidya Adianti dengan NIM 138. Abstrak. Long Short-Term Memory or LSTM digunakan untuk memprediksi harga emas berdasarkan data historis. Dataset yang digunakan dalam penilaian ini mencakup informasi harian tentang harga emas, termasuk harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, harga terendah, volume transaksi, dan presentasi perubahan harga. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pergerakan pasar emas dari waktu ke waktu. Yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model prediksi harga emas yang akurat dengan menggunakan algoritma LSTM. Adapun data yang kita gunakan ini bersumber dari Kaggle, yang mana data ini merupakan data harga emas mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2023 dengan memiliki jumlah sebanyak 2.583 data dan 7 atribut. Adapun atributnya yang pertama ada date, ada price, kemudian ada open, ada high, ada low, ada fall, dan change. Dalam penerapan algoritma LSTM pada kali ini kita ada beberapa tahapan, ada 7 tahapan. Yang pertama ada persiapan data, setelah itu masuk ke arsitektur model LSTM, kemudian ada kompilasi model, ada pelatihan model, ada evaluasi model, kemudian ada prediksi, dan ada visualisasi dan interpretasi. Selanjutnya adalah visualisasi data. Pada grafik di atas menunjukkan data riwayat harga emas dari waktu ke waktu. Tren menurun pada tahun 2013 dan 2015, kemudian harga relatif stabil dengan perubahan kecil pada tahun 2015 hingga 2018, kemudian harga naik signifikan mencapai puncaknya sekitar tahun 2018-2020, dan yang terakhir setelah mencapai puncak harga emas di tahun 2020 sampai 2022 berfluktuasi tetapi menunjukkan kecenderungan stabil di akhir grafik. Selanjutnya membagi dataset ke dalam data testing dan juga data training. Pada gambar grafik ini merupakan grafik pada Gold Price Training and Test Set, di mana garis hitam mewakili training set atau data yang digunakan untuk melatih model, sedangkan garis biru mewakili test set atau data yang digunakan untuk menguji performa model. Pembagian data terjadi sekitar tahun 2022, di mana data sebelum tahun 2022 digunakan untuk pelatihan dan data setelahnya digunakan untuk pengujian model dilatih dan dengan menggunakan data historis pada tahun 2013 sampai 2021. Dan data diuji pada data baru pada tahun 2022 sampai 2023 untuk memvalidasi kemampuannya dalam memprediksi harga emas. Pemodelan pada algoritma LSTM. Pada gambar di samping terdapat layer dan tipe serta output shape. Yang pertama ada layer dan tipe. Pada input layer 1, layer input dengan shape 60,1 artinya model menerima data berupa time series dengan panjang 60 time step dan 1 fitur per time step. Yang kedua ada LSTM3, LSTM4, dan LSTM5. 3 lapisan LSTM masing-masing dengan 64 unit. Lapisan ini bertugas memproses dan data sekuensial. Yang ketiga ada dropout 3, dropout 4, dropout 5. Lapisan regulasi untuk mencegah overfitting dengan menghilangkan sebagian unit selama pelatihan. Dan yang keempat ada density 2, density 3. Lapisan fully connected untuk memetakan output LSTM ke dimensi target, yaitu 32 unit di dense 2 dan 1 unit di dense 3. Yang kedua ada output dan shape. Pada non 60,60
di STM3, berarti layar ini menghasilkan output sekuensial dengan panjang 60 time step dan 64 unit untuk setiap time step-nya. Yang kedua, ada non 1 di density 3, berarti output akhir bernilai 1 nilai, prediksi skalar. Selanjutnya, pada algoritma LSTM ini menggunakan nilai epoch 20 yang mendapatkan hasil akurasi tes loss-nya 0,013, tes map-nya 0,036, dan tes akurasinya 0,96. Visualisasi hasil. Yang pertama, interpretasi grafik kinerja model. Jika garis merah prediksi mengikuti garis biru aktual dengan cukup baik, maka model dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam prediksi harga emas. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan yang signifikan antara garis merah dan biru, maka model perlu ditingkatkan. Periode prediksi sumbu X pada grafik menunjukkan rentang waktu. Bagian akhir dari sumbu X mewakili periode di mana model melakukan prediksi. Grafik ini memberikan gambaran visual tentang seberapa akurat model dalam prediksi harga emas. Semakin dekat garis merah dengan garis biru, semakin baik kinerja model. Untuk kesimpulan, model dievaluasi berdasarkan seberapa baik garis prediksi mengikuti garis aktual dalam grafik. Jika garis merah dalam kurung prediksi mendekati garis biru dalam kurung aktual, maka model dianggap berkinerja baik. Sebaliknya, perbedaan signifikan menunjukkan perlunya peningkatan pada model 1. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan potensi penggunaan LSTM dalam memprediksi harga emas dengan akurasi yang dapat ditingkatkan melalui pengembangan lebih lanjut dari model.